Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore ini di Islamic Center Baitul Muhsinin, Medari, Sleman, Yogyakarta. Allah kumpulkan kita dalam rangka kajian menjelang berbuka puasa. Dan insyaallah kita mau membahas sebuah tema, judulnya menjadi hamba pilihan Allah. Menjadi hamba pilihan Allah, yang dipilih oleh Allah itu seperti apa? Manusia pilihan Allah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang statusnya murni hibah dari Allah. Pilihan Allah yang statusnya murni hibah dari Allah. Sehingga karena murni hibah dari Allah, maka tidak ada keterlibatan makhluk untuk bisa mendapatkannya. Makhluk tidak bisa berjuang untuk bisa mendapatkannya, karena itu murni hibah dari Allah. Dan yang dimaksud di sini adalah menjadi hamba pilihan dalam arti menjadi nabi dan rasul utusan Allah. Karena kenabian dan kerasulan Allah Ta'ala, sehingga kenabian dan kerasulan itu statusnya ditunjuk sebagai nabi yang statusnya adalah hibah dari Allah. Allah hibahkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam kenabian dan kerasulan. Dan kalau sudah diberi hibah dari Allah, maka tidak mungkin bisa ditolak. Karena seperti ini murni penunjukan di pilihan yang diberikan oleh Allah kepada sebagian hambanya, yaitu para nabi yang ditunjuk oleh Allah untuk menjadi utusannya. Dan sekali lagi, pilihan semacam ini di luar kemampuan hamba, karena murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah sebagai nabi dan utusannya, sebagai hibah dari Allah. Apakah beliau punya peran untuk mewujudkan itu? Jawabannya tidak. Karena itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, banyak sekali para rahib-rahib Yahudi, para pendeta-pendeta Nasrani, mereka berusaha untuk bisa menjadi seorang nabi. Caranya gimana? Di antara mereka ada yang rajin ibadah, bahkan jarang untuk keluar dari kuilnya. Jarang keluar kuil gimana Pak? Fokus beribadah di dalam kuil tempat ibadahnya. Ada yang puasa tiap hari, ada yang sholat terus tiap hari, ada yang ibadah terus sampai badan fisiknya itu nggak terurus. Karena dia berjuang agar nanti ditunjuk sebagai nabi. Dan itu terjadi pada beberapa kalangan pendeta Yahudi. Dari sinilah kita bisa lihat bagaimana orang di masa silam mereka berusaha untuk berjuang jadi nabi, sehingga mereka sampai rajin ibadah dan berusaha berjuang untuk melakukan ketaatan agar diutus sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu setelah Nabi Isa masih ada nabi yang terakhir. Nabi yang terakhir itu
akan datang setelah sekian ratus tahun pasca Nabi Isa diangkat oleh Allah. Atas keyakinan itu mereka persiapan untuk menyambut Nabi yang terakhir. Bahkan sampai mereka itu mencari tahu seperti apa sih kriteria Nabi yang terakhir itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, mereka mengenali Nabi Muhammad sebagaimana mengenali siapa? Anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan mereka lebih kenal tentang Nabi Muhammad SAW daripada anaknya. Karena kalau anaknya itu informasi dari orang lain, mungkin dia tidak ikut dalam prosesi istrinya ketika melahirkan. Saat istrinya melahirkan, dia mungkin lagi safar. Bahkan dia sendiri juga nggak bisa meyakinkan, ini betul anakmu. Jangan-jangan istrimu selingkuh dengan lelaki yang lain, terus jadi anak. Kau nggak bisa memastikan ini betul anakmu atau tidak, karena tidak ada kemiripan dengan bapaknya, adanya mirip dengan ibunya misalnya. Tapi dia merasa ini anak saya, karena terlahir dari istri saya. Walaupun ketika lahir saya nggak ada di tempat, sedang safar, tapi diinfo bahwasanya ini lahir dari istri saya. Masih ada peluang keraguan. Namun terkait Nabi Muhammad SAW, mereka itu sangat yakin dengan berita yang tercantum dalam Taurat, dalam kitab-kitab yang mereka punya, bahwasanya Muhammad itu cirinya seperti ini. Nabi terakhir itu cirinya seperti ini. Tapi karena kesombongan yang mereka miliki, kemudian disebabkan karena al-baghyu, disebabkan karena kedengkian yang ada dalam diri mereka, maka mereka menyembunyikan kebenaran itu. Dan salah satu di antara sebabnya adalah ternyata Nabi yang terakhir ini tidak berasal dari Bani Israel. Sebab Nabi yang terakhir ini berasal dari siapa? Keturunan Nabi Ismail, bukan keturunan Yakub. Bani Israel itu berarti kan keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Oh, ternyata Nabi yang terakhir bukan keturunan Yakub, tapi keturunan Ismail. Sehingga mereka nggak ridho kalau Nabi yang terakhir itu berasal dari keturunan Ismail, bukan keturunan Ishak atau keturunan Yakub. Baik. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memilih jadi nabi, siapapun tidak akan bisa menolak. Dulu orang musyrikin itu mengusulkan, kenapa yang jadi nabi itu kok bukan Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud? Jadi ada dua orang hebat di kalangan musyrikin di masa silam yang dianggap sebagai tokoh besar bagi masyarakat. Yang pertama siapa tadi? Al-Walid bin Mughirah. Ini berasal dari mana? Dari Mekah. Beliau ayahnya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi, orang yang dia dianggap sebagai petuah tertinggi masyarakat Quraisy. Apapun yang diucapkan oleh Al-Walid ini sudah mencapai puncak. Jadi kalau Abu Jahal itu masih di tingkatan bawahnya Al-Walid. Makanya saat ada berita atau ada rumor bahwasanya Al-Walid tertarik untuk masuk Islam, itu masyarakat Quraisy sudah mulai deg-degan, khawatir. Kalau benar Al-Walid masuk Islam, satu jazirah Arab akan masuk Islam. Abu Jahal datang ke Al-Walid, lalu dia mengatakan, inna qaumaka dhannu annaka qad sabbata. Masyarakatmu menyangka kau sudah menjadi sobiah mengikuti Muhammad. Kalau sampai kau jadi sobiah, maka seluruh jazirah Arab akan jadi umat Muhammad. Jadi kalau Al-Walid sampai masuk Islam, semua orang Arab masuk Islam. Ini hebatnya Al-Walid. Akhirnya Al-Walid menyampaikan, aku tidak ada ketertarikan, cuman sempat dekat dengan Abu Bakar dan mendapatkan pengaruh dari Abu Bakar. Sekarang kau sampaikan kepada masyarakatmu, apa kira-kira yang paling
tepat untuk menjuluki Al-Quran. Maka dia berpikir gimana caranya untuk membuat pernyataan yang tujuannya menyudutkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Walid bin Mughirah ini dalam beberapa ayat di surat Al-Muddathir. Allah taala berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid." Tinggalkan aku bersama dengan orang yang aku ciptakan sendirian. Yang dimaksud di situ adalah Al-Walid bin Mughirah. Yang dia innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar. Yang dia berusaha untuk berpikir dalam rangka untuk menetapkan kalimat apa yang cocok untuk menyudutkan Al-Quran. Faqutila kaifa qaddar. Maka terkutuk kenapa dia berusaha untuk menetapkan kalimat yang menyudutkan Al-Quran. Thumma nadhar, dia berpikir. Thumma abasa wastakbar wa qala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian dia dengan sikap sombongnya mengatakan, in hadza illa sihrun yu'thar. Al-Quran itu tidak lain adalah kitab sihir yu'thar, yang bisa memberikan pengaruh. Maka orang terkadang berubah pemikiran gara-gara mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran disebut sebagai kitab bohong. Mereka nggak punya bukti kalau Muhammad berbohong. Al-Quran mau disebut sebagai perkataan dukun, beda jauh sama perkataan dukun. Disebut sebagai jampi-jampi tukang sihir, juga nggak bisa. Bingung mereka. Kalimat tepat apa yang bisa digunakan untuk melabeli Al-Quran. Baik. Sehingga mereka mengusulkan andaikan Quran itu diturunkan kepada Al-Walid bin Mughirah. Yang kedua adalah siapa tadi yang kedua tadi? Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud ini orang Taif. Mereka mengusulkan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada Urwah bin Mas'ud? Kenapa yang jadi nabi kok bukan Urwah bin Mas'ud? Dia termasuk di antara tokoh besar di kalangan orang musyrik, tapi berasal dari Bani Thaqif yang tinggal di Taif. Berkaitan dengan fenomena ini, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran. Tepatnya di surat Az-Zukhruf ayat 31. Wa qalu laula nuzzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepada orang agung, orang besar yang berasal dari dua kota besar, yaitu Mekah dan Taif. Yang dimaksud orang besar dari kota Mekah adalah Al-Walid bin Mughirah, dan yang dimaksud orang besar dari kota Taif adalah Urwah bin Mas'ud. Lalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang punya hak untuk menetapkan rahmat dari Allah? Apa hak mereka, wewenang mereka untuk ikut campur dalam urusan ini? Allah mau mengutus si A jadi nabi, si B jadi nabi, si C jadi nabi, terserah Allah. Kok berani-beraninya ada orang yang ngatur-ngatur Allah? Kenapa yang jadi nabi kok bukan Al-Walid bin Mughirah atau Urwah bin Mas'ud? Apa urusanmu? Siapa yang lebih berhak untuk membagi rahmat Allah? Ya, makanya kalau ada orang zaman sekarang, Pak, mereka barangkali mencoba untuk protes. Kenapa sih nabinya kok dari Arab? Lah maunya dari mana? Ya coba dari Jawa. Kalau nabi dari Jawa, terus apa kamu mau beriman kepada beliau? Nanti orang Arab protes, kenapa nabinya dari Jawa, kok nggak dari Arab? Terus maunya dari mana? Pindahlah, dari suku mana? Dari Eropa, dari mana? Sehingga Allah mau mengutus nabi yang berasal dari daerah A, dari daerah B, dari daerah C. Apakah hamba punya peran di situ? Tidak punya. Apa hakmu untuk ngatur-ngatur seperti itu?
itu 100% adalah hak Allah. Kalau itu 100% hak Allah, maka kau tidak punya wewenang, tidak punya hak sepeser pun untuk ikut terlibat dan ikut mengatur. Mundur. Dalam hal ini murni haknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk pilihan Allah yang sifatnya adalah murni hibah dari Allah, sehingga hamba tidak punya peran sedikit pun untuk ikut terlibat. Karena yang namanya kenabian itu murni pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun Nabi Muhammad SAW dijadikan oleh Allah sebagai nabi, sebagai murni hibah dari Allah, bukan karena kehebatan beliau sebelum beliau jadi nabi. Allah Ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada. Dia menjumpaimu wahai Muhammad dhallan, dalam kondisi dhal. Dalam kondisi dhalun artinya apa? Tidak tahu apapun, tidak tahu apa itu iman, tidak tahu apa itu kitab, tidak tahu apa itu agama. Fahada, lalu Allah berikan petunjuk kepada kamu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma kunta tadri mal kitab walal iman." Kau dulu enggak tahu apa itu kitab dan apa itu iman. Sehingga setelah beliau diutus jadi nabi, barulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu beliau. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa dalam kondisi ketika seorang hamba itu diutus oleh Allah jadi nabi, beliau sifatnya adalah murni diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Nabi Muhammad SAW sudah tahu kalau beliau akan diutus jadi nabi sebelum beliau jadi nabi? Ataukah beliau tidak tahu? Coba kita bacakan beberapa keterangan berikut ini. Salah satu di antara riwayat yang menyebutkan akan hal ini adalah kisah yang disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau diajak ke Syam. Beliau bersama pamannya Abu Thalib pernah diajak menuju Syam, dan itu perjalanan yang sangat jauh ya, dari Mekah ke Syam, Mekah Madinah, itu perjalanan berapa Pak? Mekah Madinah? Berapa? 2,5 jam kereta cepat. Butuh waktu sepekan naik kendaraan onta atau keledai, sehingga untuk bisa mencapai jarak 450 kilo butuh waktu selama 7 hari. Itu dulu ya. Masya Allah. Kalau sekarang kan jamaah umroh tinggal duduk di atas kereta 2,5 jam sudah sampai. Kalau naik bis 5 jam. Kemudian dari Madinah menuju Syam butuh waktu sebulan. Nabi SAW berangkat dari Madinah ke Tabuk. Tabuk itu belum sampai Syam. Itu butuh waktu sebulan. Jadi kita bisa bayangkan ketika beliau yang waktu itu masih anak-anak, usia sekitar 8 tahun, diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, menempuh waktu perjalanan sebulan lebih. Hingga kemudian tibalah beliau di sebuah kuil yang dihuni oleh seorang rahib, namanya rahib siapa? Bukhaira. Faja'ala yatakhallalahum ar-rahib hatta ja'a fa akhadha bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka rahib Bukhaira tidak pernah turun dari tempat ibadahnya sampai dia melihat Rasulullah SAW datang. Dia keluar dari musolanya, dari tempat ibadahnya. Lalu dia langsung menyusup di kerumunan perombongan, yatakhallalahum. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, ada banyak orang sedang duduk bareng atau berdiri bersama, tiba-tiba ada orang dari pintu pengen menuju ke tempat saya, maka dia harus menyela-nyelai siapa? Orang-orang yang berada di depannya. Dia nyela-nyelai orang-orang yang berdiri.
sampai dia mengambil tangan Rasulullah SAW yang waktu itu masih anak-anak. Faqala, lalu si rahib ini mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini adalah pemimpin masyarakat seluruh alam. Hadza rasulu rabbil alamin, ini adalah utusan Rabbul alamin. Yab'atsuhu Allahu rahmatan lil alamin, Allah mengutus beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam. Faqala lahu asyakhun min Quraisy, maka orang-orang Quraisy, pemuka-pemuka Quraisy bertanya kepada rahib ini, ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Faqala, lalu si rahib Bukhairah ini mengatakan, innakum hina ashraftum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida. Sejak kalian datang dari daerah Aqabah tadi, setiap kali ada pohon dan batu, semuanya sujud kepadanya. Wala yasjudani illa linabiyyin, dan pepohonan, bebatuan tidak akan sujud kecuali kepada seorang nabi. Wa inni a'rifuhu bi khatamin nubuwah asfala min udhfur katifihi mithlat tufaha, dan aku juga mengenali adanya khatamun nubuwah, tanda kenabian, di bawah atau di bawah tengkuk beliau yang berada di antara dua tulang pundak beliau. Jadi di bawah tengkuk Nabi SAW itu ada benjolan, ada benjolan seperti tufaha, seperti telur puyuh, dan itu adalah khatam an-nubuwah. Itu sudah bisa diketahui oleh rahib Bukhairah ketika beliau meraba di punggung Nabi SAW ada benjolan itu. Dan dulu sebagian sahabat meminta pembuktian kebenaran Nabi SAW sebagai utusan Allah dengan meraba benjolan yang ada di bawah tengkuk Rasulullah SAW, di antara dua tulang belikat, di bagian atas, tengah, di bawah tengkuk itu ada benjolan sebesar telur puyuh, dan itulah khatam nubuwah. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Demikian pula disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats, inni la'arifu al'an. Dulu sebelum aku diutus jadi nabi, di Mekah saya mengetahui ada sebuah batu yang memberikan salam kepadaku. Jadi batunya bisa ngomong, memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Qabla an ub'ats, sebelum aku diutus oleh Allah. Inni la'ariful an, dan sekarang aku tahu kenapa aku diberi salam oleh batu. Setelah beliau diutus oleh Allah, jadi beliau tahu kenapa benda-benda mati ada yang sujud kepada beliau, ada yang memberi salam kepada beliau. Tanda-tanda itu sudah ditampakkan oleh Allah sebelum beliau diutus. Namun sampai di titik itu beliau tidak tahu kalau beliau adalah calon utusan Allah. Beliau baru tahu kalau beliau adalah utusan Allah setelah didatangi oleh Jibril. Buktinya apa, Pak? Saat beliau berada di Gua Hira sendirian. Anda tahu ya, Gua Hira ada di mana? Gua Hira ada di mana? Di Mekah, betul sekali. Di sebuah bukit namanya apa? Jabal Nur. Sebuah bukit namanya Gunung atau Jabal Nur. Di atas, untuk bisa sampai ke Gua Hira dari bawah, orang harus naik menempuh waktu 45 menit. Nabi SAW bertahan di situ. Hingga pada satu malam tiba-tiba datang sosok yang menutupi pintu gua. Nabi SAW gak bisa keluar. Lalu beliau dirangkul dari belakang.
Kebayang nggak di dalam gua sendirian di kegelapan malam di atas gunung, tiba-tiba ada sosok yang merangkul kita dari belakang. Dan itu tidak mimpi. Kalau jenengan kan mungkin ketika tidur kok kayaknya ada yang merangkul dari belakang. Oh, itu ketindian, Pak. Orang Jawa nyebutnya apa? Tindian. Mungkin dia bermimpi sedang diganggu sama setan. Lalu saya sudah baca ayat kursi, saya sudah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya sudah baca ini kok nggak hilang-hilang. Ya karena kamu bacanya sambil mimpi. Fisiknya tetap, sehingga kadang fisiknya mengerang, teriak-teriak, jaluk tulung. Tidak sedang membaca. Dia membaca tapi membaca dalam mimpi. Makanya sampai kadang karena saking nggak kuatnya kemudian dia kebangun kok nggak ada apa-apa. Baik, Rasulullah SAW dalam kondisi sadar, beliau dirangkul dari belakang. Lalu orang itu mengatakan, Iqra. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra. Ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai 5 ayat yang diturunkan oleh Allah untuk wahyu pertama yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau turun dari gua itu dalam kondisi ketakutan. Saking takutnya sampai demam, hingga beliau menemui istrinya sambil mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Mekah itu bukan kota yang dingin, tapi Rasulullah SAW minta untuk diselimuti karena beliau demam. Dan orang yang demam itu walaupun suhu normal rasanya kedinginan. Kenapa beliau sampai demam? Karena ketakutan. Dan manusia kalau dalam kondisi sangat ketakutan itu bisa sampai demam. Akhirnya setelah beliau mulai tenang, mereda, Khadijah radhiyallahu anha sebagai seorang istri yang baik, beliau mengantarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui Waraqah bin Naufal. Yang Waraqah ini dalam biografinya wa kana yutarjimu Taurat min Suryaniyah ilal Arabiyah. Beliau menerjemahkan Taurat dari bahasa Suryani atau bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Dalam ayat yang lain dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Dan akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita, sehingga Waraqah ngerti apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam posisi beliau itu nggak tahu. Lalu setelah Rasulullah SAW cerita, kata Waraqah, hadzan namus alladzi unzila ila Musa. Ini adalah an-namus yang dulu pernah turun kepada Musa. An-namus yang dimaksud di situ siapa? Jibril. Dalam bahasa Ibrani, Jibril itu sebutannya an-namus. Nah, dari sini Rasulullah SAW baru diberitahu, ya laitani kuntu jada'a, andaikan aku masih muda, aku akan berusaha untuk membelamu. Tapi karena Waraqah sudah sangat tua, sehingga ketika Nabi SAW dapat wahyu, Waraqah sudah dalam posisi sudah sangat tua. Sampai beliau berharap, ya laitani kuntu jada'an, andaikan aku masih muda, aku akan membelamu. Ma min ahadin, tidak ada seorang pun, utita mithlaka, yang diberi wahyu seperti kamu, illa udhi, kecuali nanti pasti dia akan disakiti oleh masyarakatnya. Dan betul Nabi Muhammad SAW disakiti. Baik, sehingga di kondisi ini Rasulullah SAW sendiri juga tidak tahu kalau beliau adalah calon seorang Nabi, walaupun sudah pernah ada informasi yang sampai kepada beliau berkaitan dengan sujudnya
benda-benda yang ada di sekitar beliau. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat Nabi SAW berkhutbah, beliau dulu berkhutbah dengan cara nyender di pelepah kurma. Ada pelepah kurma, lalu Nabi SAW nyender sebelum beliau punya mimbar. Sampai akhirnya dibuatkan mimbar untuk beliau SAW. Akhirnya beliau tinggalkan pelepah kurma tadi dan beliau khutbah di atas mimbar. Pelepah ini nangis, dan tangisan pelepah itu sampai didengar oleh para sahabat. Jadi kira-kira andaikan terjadi di zaman sekarang ya, ada sebuah tiang yang mengeluarkan suara tangisan, kira-kira santri gimana? Ya? Bubar, keweden. Mungkin kita semuanya akan ketakutan. Pelepah itu menangis dan didengar oleh para sahabat. Lalu Nabi SAW menyampaikan, dia menangis karena rindu dengan aku. Dulu ketika aku berkhutbah nyender di pelepah kurma itu. Sekarang setelah beliau punya mimbar, tidak lagi nyender di pelepah kurma itu. Akhirnya Nabi SAW memeluk pelepah itu. Dipeluk pelepah itu sampai dia nangis mereda sampai kemudian diam. Ya kayak anak kecil ya, ketika nangis kemudian diupuk-upuk karo mbokne, diupuk-upuk oleh ibunya sampai akhirnya tangisannya tenang, mereda, risa-isa sampai akhirnya diam. Kata Rasulullah SAW, andaikan aku tidak mendiamkannya, maka dia akan nangis sampai kiamat. Itu kalau nangis sampai kiamat, Pak, maka jamaah yang ada di Masjid Nabawi akan bisa mendengar tangisannya. Karena nangis sampai kiamat, tapi didiamkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini berkaitan dengan mereka yang menjadi hamba pilihan Allah dalam posisi dia ditunjuk oleh Allah sebagai nabi, dan itu murni di luar perjuangan hamba karena hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hamba pilihan Allah yang kedua. Hamba pilihan Allah yang kedua adalah hamba yang dipilih oleh Allah karena dia berusaha untuk jadi orang yang baik. Dia berjuang untuk jadi orang yang baik. Berjuang untuk jadi orang yang baik bagaimana, Pak? Ya, semua tindakan yang bisa menyebabkan dia jadi orang yang semakin bertakwa kepada Allah. Baik perjuangan untuk jadi hamba yang taat, berjuang untuk jadi hamba yang ikhlas ketika melakukan ketaatan, berjuang untuk bisa istiqomah agar selalu ikhlas dalam melakukan ketaatan, berjuang bagaimana dia berjuang untuk semakin dekat dengan Allah. Hamba seperti ini disebut oleh Allah sebagai orang yang diselamatkan dari gangguan setan. Kalau Anda lihat dalam Al-Quran, ada banyak sekali ayat yang menyebutkan kalimat illa ibadallahil mukhlasin. Illa ibadallahil mukhlasin. Kalimat illa ibadallahil mukhlasin saya sebutkan ya. Tadi coba saya cari dalam Al-Quran, itu ada di surat Al-Hijr ayat 40, As-Saffat ayat 40, As-Saffat ayat 74, As-Saffat ayat 128, As-Saffat ayat 160, As-Saffat ayat 169, dan surat Shad ayat 83. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di 7 ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kriteria hamba Allah pilihan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sekarang coba kita bacakan ya di surat As-Saffat ayat 40. Di surat As-Saffat ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah neraka. Innakum ladaikul adzabil alim
wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin. Sesungguhnya kalian akan merasakan azab yang menyakitkan, dan tidaklah kalian diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba Allah yang pilihan. Ini di As-Saffat ayat 40. Sehingga hamba Allah pilihan yang dimaksud di sini adalah yang diselamatkan dari neraka. Di As-Saffat ayat 74 Allah juga menceritakan yang sama. Walaqad arsalna fihim mundirin fanzur kaifa kana akibatul mundarin illa ibadallahil mukhlasin. Sungguh kami telah mengutus kepada mereka mundirin, sang pemberi peringatan. Fanzur kaifa kana akibatul mundarin. Sekarang perhatikan bagaimana hukuman dampak buruk yang diberikan oleh Allah kepada orang yang telah diberi peringatan tapi dia tidak mau beriman. Illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba Allah pilihan. Hamba Allah pilihan di sini adalah yang diselamatkan oleh Allah dari siksaan yang telah diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Sehingga Allah menyebutkan hamba Allah pilihan yang dimaksud adalah yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian juga disebutkan di surat Al-Hijr ayat 40. Saat iblis bersumpah, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, iblis bersumpah, Rabbi, wahai Rabbku, bima aghwaytani, disebabkan engkau telah mengusirku, karena dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersumpah disebabkan engkau telah menjadikanku sebagai hamba yang terusir dari surga. La uzayyinanna lahum fil ardi, sungguh aku akan hiasi perbuatan buruk mereka ketika di muka bumi, wala ughwiyannahum ajma'in, dan akan aku sesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlasin, yang pilihan. Sehingga yang bisa selamat dari godaan setan adalah hamba yang mukhlasin. Baik. Lalu yang dimaksud dengan hamba yang mukhlasin, yang pilihan di sini seperti apa, Pak? Yang diselamatkan oleh Allah dari godaan setan. Hamba pilihan yang diselamatkan oleh Allah dari godaan setan. Maka pilihan hamba pilihan Allah di sini diselamatkan oleh Allah dari hukuman neraka, dan yang diselamatkan oleh Allah dari godaan setan. Untuk bisa jadi hamba yang mukhlas, maka seseorang harus mukhlis. Kita ulangi, untuk jadi hamba yang mukhlas, maka seseorang harus mukhlis. Mukhlas itu pilihan yang diselamatkan. Mukhlis itu perjuangan untuk ikhlas dalam beramal. Jadilah hamba Allah yang selalu untuk mukhlis, berusaha mengikhlaskan amal kepada Allah, agar kau nanti bisa menjadi hamba yang mukhlas, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan dan diselamatkan oleh Allah taala dari ancaman neraka. Lalu bagaimana perjuangan untuk menjadi seorang hamba yang ikhlas dalam beribadah kepadanya? Baik. Sekarang para santri fokus dulu. Di sini sudah ada yang mainan. Ini juga sama, bermain. Coba yang ini saya tanya, siapa namanya? Namanya siapa? Afan Ahmad Hudzaifah. Ahmad Hudzaifah, kelas berapa? Kelas 7. Apa bedanya mukhlas dan mukhlis? Apa bedanya mukhlas dan mukhlis?
Sebelahnya siapa namanya? Muhammad Syarki, Muhammad Sakti, Muhammad Sakti. Apa bedanya mukhlas dan mukhlis? Mukhlas itu adalah kalau mukhlis, nah kamu, apa bedanya mukhlas dan mukhlis? Hamba pilihan Allah. Seperti apa hamba yang dipilih oleh Allah itu? Yang diselamatkan dari gangguan setan dan yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan hamba yang mukhlis? Siapa namanya? Ibnul Qayyim. Ibrahim, Masya Allah. Ibrahim kelas berapa Ibrahim? 7. Apa yang dimaksud dengan hamba yang mukhlis? Hamba yang ikhlas. Jadi bedanya apa antara mukhlas dan mukhlis? Mukhlas itu balasan, mukhlis itu perjuangan. Hamba yang ikhlas berarti hamba yang berjuang untuk ikhlas. Hamba yang mukhlas yang dipilih oleh Allah sehingga dia diselamatkan dari gangguan iblis dan diselamatkan dari siksaan neraka. Sekarang berjuang untuk ikhlas itu bagaimana Pak? Ikhlas dalam ini ada 2. Yang pertama adalah ikhlasul amal. Dan yang kedua ikhlasul qalbi wan niyah. Ikhlas ada berapa? 2. Yang pertama ikhlasul amal. Yang kedua ikhlasul qalbi wan niyah. Ikhlasul amal yang dimaksud dengan memurnikan amal adalah dia bersihkan amalannya dari semua noda syirik dan bid'ah. Dia bersihkan amalannya dari semua noda syirik dan bid'ah. Maka amal yang kecampuran syirik, dia beribadah kepada Allah, tapi di saat yang sama dia juga beribadah kepada selain Allah. Amal yang kecampuran bid'ah, praktek perbuatannya campur antara ajaran yang sesuai dengan petunjuk Nabi dan hasil dari inovasi manusia. Kalau ada amal seperti ini berarti amalnya tidak ikhlas, dan ini menyebabkan amalannya tertolak. Maka amal yang ikhlas itu adalah amalnya harus bersih dari syirik dan bersih dari bid'ah. Oleh karena itu, kalau ada amalan yang isinya campuran, maka amal yang murni silakan dipertahankan, tapi campurannya tolong dibersihkan. Sehingga ada kaidah seperti ini. Jika ada amal yang disyariatkan bercampur dengan amal yang tidak disyariatkan, maka tinggalkan yang tidak disyariatkan dan pertahankan yang disyariatkan. Nabi SAW pernah berkhutbah. Saat beliau khutbah, beliau melihat di luar masjid ada orang yang berdiri di bawah terik matahari sambil puasa dan tidak mau bicara. Maka Nabi SAW tanya, siapa dia dan ngapain dia? Lalu kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innahu Abu Israil. Ya Rasulullah, dia namanya Abu Israil. Dia ini bernazar untuk berpuasa, tidak mau bicara, tidak mau duduk, dan tidak mau berteduh. Lalu kata Nabi SAW, murhu ayyajlis wa yatakallam wa yastadil wa yutimma sawmahu.
Dia melakukan 4 ibadah. Dia melakukan 4 ibadah. Apa saja? Puasa, tidak mau bicara, tidak duduk, dan tidak berteduh. Oleh Nabi SAW, beliau perintahkan dia untuk duduk, perintahkan dia untuk bicara, suruh dia untuk berteduh, dan silahkan lanjutkan puasanya. Maka ini jadi kaidah, jika ada amal ibadah yang soleh, amal yang sesuai panduan, amal soleh, kecampuran dengan amal hasil inovasi, maka buang hasil inovasi dan pertahankan amal solehnya. Contoh, orang bersolawat, baik atau buruk? Baik. Tapi dicampur dengan aneka pujian-pujian yang berlebihan untuk Rasulullah SAW. Salawatnya bagus, tapi campuran dari salawat tadi, ada pujian dengan bunyi A, pujian B, pujian C, pujian D. Akhirnya terjadilah ramuan salawat. Dalam ramuan kalimat salawat itu, kalimat salawatnya benar, tapi dicampur dengan pujian-pujian yang lain. Saat mereka diperingatkan, gak boleh bersalawat seperti ini. Apa alasan mereka? Bersalawat kok dilarang. Yang larang salawat siapa? Yang kamu lakukan ini mencampurkan adalah bainal haq wal batil. Nah terus yang benar pripun? Tolong kamu tinggalkan pujian-pujian yang gak benar ini, pertahankan salawatmu. Nah disitulah ada kaidah, jika orang melakukan amal soleh bercampur dengan amal yang batil, maka pertahankan amal soleh dan tinggalkan amal batilnya. Hal yang sama juga terjadi pada amalan yang lain. Suatu ketika ada orang yang bersin di dekatnya Abdullah bin Umar. Wahing. Setelah bersin, terus dia mengucapkan, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habis bersin baca apa? Alhamdulillah dan salawat. Maka diperingatkan sama Abdullah bin Umar, Naam, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Betul, salat dan salam itu memang untuk Rasulullah. Namun bukan seperti ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepadaku. Nabi SAW mengajarkan kepada kami kalau bersin untuk membaca Alhamdulillah alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Bersin itu ada 2 cara baca hamdalah. Bisa alhamdulillah saja, bisa alhamdulillahi ala kulli hal. Sehingga sholawat tidak disalahkan. Sholawat untuk Nabi betul. Tapi ketika kamu bersin lalu kamu menambahkan kalimat hamdalah dengan sholawat, ini salah tempat. Sholawatnya tidak dilarang, tapi jika kau yakini bahwasanya ajaran Nabi SAW adalah menggabungkan antara sholawat dengan bersin, ini keliru. Paham ya? Nah, disinilah kita perlu untuk melakukan tajridul amal, memurnikan amal hanya boleh yang sesuai petunjuk Nabi SAW. Yang kedua adalah ikhlasun niyah, yaitu mengikhlaskan niat dan tujuan. Disitulah seorang hamba diajarkan, kalau kamu beramal yang sudah sesuai panduan, miliki harapan tertinggi, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miliki harapan yang tertinggi, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kau mencari yang lain. Ketika dia mencari tujuan-tujuan yang lain, ini akan menodai kualitas dari amal seorang hamba. Maka siapa yang bisa memurnikan amal, insya Allah dia akan menjadi hamba pilihan yang dipilih oleh Allah. Sebab mukhlis bisa menjadi mukhlas. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita baca ini atau yang kita pelajari bersama ini menjadi kajian yang bermanfaat.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.